Halo semuanya, kembali lagi bersama kelompok kami, kelompok psikomotorik, di mana anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Calvin Limnavis, dan juga ada teman saya, Daniel, lalu ada Vivit, kemudian juga ada Rosana, dan terakhir juga ada Mary. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan bersama-sama menyajikan suatu materi, yaitu materi konstruktivistik daripada salah satu tokoh, yaitu Driver dan Bell. Yuk kita sama-sama masuk ke dalam materinya. Halo teman-teman, baik saya akan menjelaskan apa itu teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang telah dipelajari. Konstruktivistik sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua tujuan secara garis besar dari teori konstruktivistik. Ada dua tujuan di dalamnya. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan serta menciptakan pertanyaan atau membuat pertanyaan. Jadi seringkali dalam lingkungan belajar atau dalam lingkungan pendidikan, siswa harus aktif dengan mengajukan pertanyaan serta memiliki daya untuk membuat pertanyaan itu sendiri. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman teori atau konsep secara lengkap. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik teori konstruktivistik. Yang pertama adalah siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Yang kedua, belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses ketertiban siswa. Selanjutnya yang ketiga, pengetahuan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengaturan situasi kelas. Yang kelima, kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran materi dan sumber yang siap diproses dalam kognisi siswa. Nah, lalu apa kelebihan dari teori konstruktivistik? Yang pertama, kelebihannya dalam proses membina pengetahuan baru, pembelajar berpikir untuk menyelesaikan masalah, menjalankan ide-idenya, dan membuat keputusan. Jadi di dalam proses pembelajaran kita berpikir untuk mencari sebuah jalan keluar. Nah, lalu yang kedua kelebihannya yaitu karena pembelajaran terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Pembelajar lebih paham dan dapat mengaplikasinya dalam semua situasi. Dan yang ketiga, pembelajar akan lebih memahami keadaan lingkungan sosialnya yang diperoleh dari interaksi dengan teman dan guru dan dalam membina pengetahuan baru. Nah, lalu apa kekurangan dari teori konstruktivistik? Kekurangannya yang pertama, peran guru sebagai pendidik kurang mendukung. Jadi sedikit guru dalam berperan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kekurangannya adalah karena cakupannya lebih luas, lebih sulit dipahami. Nah, tadi kita udah sama-sama belajar nih mengenai teori konstruktivistik yang dipaparkan oleh Driver dan Bell. Dan pandangan kelompok kami ialah bahwa kelompok kami sangat setuju daripada pandangan Driver dan Bell. Mengapa? Karena di Indonesia sendiri pelajarannya sedang menganut kurikulum K13. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum K13? Kurikulum K13 ialah siswa dituntut untuk lebih aktif, siswa dituntut untuk lebih kreatif, dan juga siswa dituntut untuk belajar mandiri. Dalam artian, siswa yang mencari pembelajaran tersebut. Dan itu juga sama seperti yang dipaparkan oleh Driver dan Bell.
Dan sekian presentasi dari kelompok kami semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.